Halo semua, berjumpa lagi di Sanggar Otomotif yang membahas berita seputar tips dan trik, modifikasi, dan dunia balap. Dalam suatu kejuaraan, tentunya kita atau kalian ketika memenangkan kejuaraan tersebut pasti ingin melakukan selebrasi untuk meluapkan kemenangan. Selebrasi itu sendiri ada yang sudah direncanakan matang-matang, tetapi ada juga yang terjadi secara spontan. Ada beberapa pembalap yang melakukan selebrasi yang berujung memalukan, bahkan berujung dengan petaka. Siapa saja orang itu? Pertama, selebrasi backflip gagal ala Marquez. Selebrasi backflip adalah selebrasi melompat sambil memutarkan tubuh ke belakang 180 derajat sampai kembali seperti semula lagi. Selebrasi ini sering dilakukan oleh Zarco ketika memenangkan kejuaraan, tetapi semenjak Zarco pindah dari Moto2 ke kelas utama MotoGP, dia belum pernah memenangkan kejuaraan. Marc Marquez ternyata juga pernah mencoba selebrasi ala Zarco ketika memenangkan kejuaraan di Aragon Spanyol 2017. Namun, selebrasi backflip ini gagal total karena salah pergerakan dan tumpuan kaki. Alhasil, selebrasi Marquez ini tidak membuat badannya memutar, bahkan parahnya lagi, kaki Marquez tidak mendarat secara sempurna dan membuat dia terjungkal ke belakang. Kedua, Luca Marini. Selebrasi dari adik tiri Valentino Rossi dilakukan waktu masih di Moto2 tim Sky Racing. Awalnya, setelah melewati garis finish, Luca Marini selebrasi sambil mengangkat tangan ke atas karena motor mereka terlalu berdekatan mengakibatkan motor bersenggolan dan membuat mereka berdua terjatuh. Mungkin sakitnya tidak begitu berasa ya pemirsa, tetapi malunya luar biasa. Ketiga, Ricardo Russo. Ricardo Russo sendiri adalah pembalap superbike. Dia pernah mengalami selebrasi yang memalukan sekaligus merugikan. Jadi waktu memimpin balapan, Ricardo Russo tiba-tiba melakukan selebrasi, padahal waktu itu balapan masih menyisakan 1 lap. Ricardo Russo mengira balapan sudah selesai dan merasa orang pertama yang menyentuh garis finish. Padahal balapan masih menyisakan 1 putaran lagi. Alhasil, akibat selebrasi yang terlalu dini, pembalap yang di belakangnya bisa mendahului dengan mudah. Dan dampak dari kejadian ini, Ricardo Russo harus puas finish di urutan ke-14. Keempat, ada pembalap dari Indonesia yaitu M. Fadli, pembalap Asia Road Racing. Kejadian di sirkuit Sentul menjadi peristiwa yang tidak terlupakan oleh M. Fadli. Fadli yang waktu itu berhasil menyentuh garis finish yang pertama, langsung berselebrasi dan memperlambat motornya untuk menyapa pendukungnya. Naas, pembalap di belakang, Jakrit Swangswat yang memperjuangkan posisi finish terbaik, tidak mengetahui kalau Fadli memperlambat kendaraannya. Alhasil, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Mereka berdua langsung terpental dari motornya dan tersungkur di aspal. Karena tabrakan itu sangat keras, membuat kaki kiri Fadli remuk dan harus diamputasi. Akibat dari kejadian itu, Fadli harus pensiun dari dunia balap motor. Tetapi kejadian ini lantas tidak membuat Fadli jadi terpuruk.
Fadli beralih menjadi atlet paracycling. Fadli pernah meraih medali emas di Asian Para Games. Kelima, Valentino Rossi. Ada kejadian unik ketika Valentino Rossi memenangkan balapan di sirkuit Mugello, Italia tahun 2002. Setelah menyentuh garis finish, Rossi melakukan selebrasi, tetapi kejadian tidak terduga terjadi. Motornya dihentikan paksa polisi dan ditilang karena melakukan pelanggaran mengendarai motor terlalu kencang. Tapi bentar dulu pemirsa. Sebenarnya kejadian Rossi ditilang adalah settingan semata dan merupakan selebrasi yang sudah direncanakan oleh Rossi dan krunya. Lucu dan menghibur ya pemirsa. Itulah rangkaian selebrasi yang berakhir memalukan, bahkan petaka di dunia balap. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui seputar MotoGP dan dunia balap.